Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau kita berbicara tentang kalimat tauhid, ya, ini kalimat tauhid sangat dahsyat. Bagi seorang muslim, kalimat tauhid ini bukan sekedar kalimat. Ini adalah kalimat yang menjadi pusat inti kehidupannya, ya, menjadi jiwa bagi kehidupan setiap muslim. Ya, kalimat tauhid ini adalah khasiatnya yang pertama adalah insya akan menjadi penggugur dosa, ya, penghapus dosa. Di dalam surah Yunus, Allah Ta'ala bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna ahluha an lan naqdiru alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dengan rasa kecewa dan marah, lalu kemudian Allah menghukum, dalam tanda petik menghukum dan mengedukasi, lebih tepatnya mendidik Nabi Yunus alaihissalam agar beliau tidak mudah menyerah, tidak mudah untuk kecewa kepada manusia, dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Yunus, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terjun dari kapal karena kapal itu sudah penuh muatannya, ya, dan keluar nama Nabi Yunus ini 3 kali dalam undian. Dia yang harus turun dari kapal dan terjun, ya, ke laut. Maka kemudian ketika dia terjun ke laut, ya, ditangkap dan ditelan oleh ikan paus. Itulah kisahnya. Maka di dalam fanada fiz zulumat, beliau Nabi Yunus alaihissalam, ya, hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa menyeru kepada Allah, ya, karena beliau berada di dalam kegelapan perut ikan paus, di dalam kegelapan malam, dan di dalam kegelapan dasar lautan. Apa yang beliau doa kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. La ilaha illallah. Sehingga apa? Allah mendengar rintihan dan doa Nabi Yunus alaihissalam. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa kadzalika nunjil mu'minin wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, "Wahai Rasulullah, siapa gerangan orang yang paling bahagia, ya, mendapatkan syafaatmu nanti di yaumil qiyamah?" Maka Nabi SAW menjawab dengan tegas, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au min nafsi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak nanti di hari kiamat adalah orang yang mengatakan dari dalam lubuk hatinya, dari dalam jiwanya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah sebaik-baik zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu adalah ucapan semua para nabi dan rasul, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tauhid memiliki khasiat apa lagi? Dia adalah timbangan yang paling berat nanti di yaumil qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban, Nabi SAW pernah menceritakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah diajarkan satu kalimat. Satu kalimat yang kata Nabi Musa, "Adzkuruka wa ad'uka bihi." Ya, yang dapat aku mengingat engkau dan aku bisa berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Maka Allah mengajarkan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Bukankah itu ucapan yang sering dinyatakan oleh banyak orang, hamba-hambamu? Ya, itu ucapan biasa." "Tidak," kata Allah. "Ini bukan ucapan biasa. Ini adalah kalimat la ilaha illallah." Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di atas satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di satu timbangan, maka apa? Malat bihinna la ilaha illallah." Maka berat timbangan la ilaha illallah itu mengalahkan berat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Luar biasa. Dalam hadis lain, ya, tentang keutamaan kalimat tauhid ini, yang mana dia akan mengalahkan
berat timbangan catatan amal yang buruk nanti di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Al-Hakim, ya, Nabi SAW menyatakan bahwa nanti di hari kiamat akan dipanggil setiap hamba Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Maka Allah membuka 99 buku catatan amal bagi setiap hamba, yang mana panjang setiap buku itu sejauh mata memandang, luar biasa. Maka kemudian Allah berkata kepada hamba, wahai hambaku, apakah ada engkau punya uzur? Apakah ada engkau punya amal satu yang soleh yang baik? Maka hamba itu tidak berani mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak berani mengatakan apa-apa. Maka Allah mengatakan, ini hari keadilan. Ini hari keadilan, tidak ada hambaku yang dizalimi. Maka Allah mengeluarkan satu kartu yang tertulis kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pernah diucapkan oleh seorang hamba itu ketika dia ada di dunia. Maka Allah letakkan 99 buku catatan amal itu di satu timbangan, dan kemudian Allah letakkan satu kartu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di satu timbangan. Maka apa kata Nabi SAW? Fatashat bihal sijillat wa thaqulat bihal bitaqah. Maka timbangan 99 buku catatan amal itu sangat ringan, seperti dia terbang, ya. Kemudian thaqulat bihal bitaqah, satu kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu memberatkan semua timbangan itu. Luar biasa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pegang teguh kalimat tauhid ini, ya, yang kita harus hidup di atasnya, mati dengan membawa kalimat ini, dan insya Allah kita akan bangkit nanti di yaumil kiamah dengan membawa bekal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.